wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Di antaranya yaitu layu bakteri, ada hawar daun, Xanthomonas, dan juga Erwinia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti terus perkembangan dari channelnya Petani Kampung. Nah, sebelum ke pembahasan pengobatan, pada penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri, langkah awal adalah kita mengenal dulu tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu gejala-gejala awalnya. Nah, untuk yang di awal yaitu tentang layu bakteri. Nah, tentang layu bakteri ini bisa menyerang pada tanaman tomat, cabai, terong, dan beberapa banyak lagi jenis tanaman yang terkena dengan serangan layu bakteri. Nah, pada ciri-ciri penyakit tersebut, contoh kita mengambil di layu pada tomat, tanaman tomat. Nah, ciri-ciri awalnya yaitu daun itu akan layu di siang hari ataupun malam hari. Nah, dengan demikian dari salah satu cirinya itu bisa kita simpulkan bahwa tanaman tomat itu terkena layu bakteri. Nah, serangan layu bakteri ini sangat cepat sekali. Apabila tanaman sudah terkena penyakit layu bakteri, maka 2 atau 3 hari tanaman tersebut akan mati. Nah, jadi ini sangat berbeda dengan serangan yang ditimbulkan oleh jamur, layu oleh jamur, di mana layu yang terkena oleh jamur itu pada saat siang hari terkena terik matahari yang cukup panas, daun akan layu, tapi di malam hari akan kembali segar. Nah, berbeda sebaliknya dengan yang terkena serangan bakteri. Jadi layunya itu daun semua itu layu di siang hari ataupun di malam hari. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya yaitu di Xanthomonas. Nah, biasanya penyakit Xanthomonas ini sering kita temui di tanaman jenis kubis-kubisan. Nah, di mana penyakit Xanthomonas ini itu menyerang bagian daun dan crop. Apabila tanaman kubis sudah terserang, maka cropnya itu akan berubah menjadi warna hitam. Ini berawal dari daun yang terkena bercak bakteri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyakit hawar daun. Untuk hawar daun ini ciri-cirinya yaitu perubahan warna di daun, dimulai dari ujung daun itu berwarna kuning. Nah, dalam waktu yang cukup cepat, maka penyakit ini akan menjalar ke batang daun. Nah, akhirnya batang daun pun jadi rontok.
Nah, maka itu salah satu ciri tanaman yang terkena hawar daun bakteri. Nah, yang keempat adalah Xanthomonas. Oh, sorry, bukan Xanthomonas, itu Erwinia. Nah, untuk yang keempat itu Erwinia, di mana Erwinia itu sama yang biasa sering menyerang, kebanyakan menyerang pada tanaman jenis kubis-kubisan, yaitu busuk pada pangkal batang. Nah, di mana penyakit ini terjadi karena adanya luka dari tanaman itu sendiri, lalu bakteri mudah masuk ke bagian tanaman yang terkena luka. Nah, Erwinia ini menyerang pangkal batang, apalagi pada tanaman sawi putih. Sawi putih itu yang sudah terkena Erwinia itu tiba-tiba roboh. Itu karena pangkal batangnya atau pokok penopang tanamannya itu udah busuk dan aromanya itu bau yang sangat menyengat. Nah, setelah mengenal beberapa ciri dari layu bakteri, Xanthomonas, hawar daun bakteri, dan yang terakhir itu Erwinia, maka kita akan bisa menyimpulkan bagaimana cara penanggulangannya. Yaitu untuk penanggulangannya saya biasa dengan menggunakan bakterisida antibiotik, yaitu dengan Starner dengan bahan aktif asam oksalinik. Nah, memang untuk bakterisida ini itu di harga cukup mahal, sangat mahal bagi saya. Nah, soalnya itu untuk kemasan 100 gram aja itu harganya di atas 100.000. Namun Starner ini terbukti ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh serangan bakteri. Nah, untuk dosisnya ini walaupun mahal di harga, tapi dosisnya sangat rendah. Itu hanya menggunakan 0,5 gram per liter. Jadi untuk penyemprotan yang menggunakan tangki 20 liter itu hanya menggunakan Starner 10 gram atau kira-kira 1 sendok makan. Nah, untuk cara aplikasi sebaiknya dilakukan dengan di saat sebelum terkena serangan atau gejala masih terlihat belum banyak. Itu untuk intervalnya sekitar 4 hari sekali itu dilakukan penyemprotan berturut-turut selama tiga kali penyemprotan, yaitu di awal misalkan begitu terkena gejala serangan bakteri, lalu di hari keempatnya dan di hari ke-8 itu dilakukan penyemprotan berturut-turut 3 kali. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.